Selamat pagi, siang, dan sore untuk Bapak dosen atau teman-teman kami yang menonton ini. Kami dari kelompok Curhatin, sebuah inisiatif yang lahir dari kami untuk kepedulian terhadap krisis kesehatan mental di kalangan mahasiswa. Hari ini kami akan mempresentasikan solusi inovatif kami untuk masalah ini. Boleh ke selanjutnya? Jadi di sini ada anggota kelompok kami, ada Raden dengan NPM 48, ada Febio saya sendiri dengan NPM 40, ada Aldi dengan NPM 13, dan ada Dimas dengan NPM 41. Boleh slide selanjutnya. Oke, rumusan masalah. Pertama itu latar belakang masalah, tingkat stres mahasiswa semester akhir sangat tinggi akibat tekanan akademik seperti skripsi dan ketidakpastiannya masa depan, menciptakan gap karena akses ke bantuan profesional masih dianggap mewah dan sulit dijangkau. 3 masalah utama yang kami hadapi adalah stigma sosial, takut dianggap lemah, biaya tinggi, konsultasi psikologis klinis, dengan range harga sekitar 300.000 sampai 500.000 per sesi. Dan akses terbatas, seperti sulit mencari pertolongan cepat, misalnya saat serangan panik di malam hari contohnya. Boleh slide selanjutnya? Oke, di sini ada solusi kami. Ya, tentu saja solusi kami ini menawarkan sebuah platform konseling digital yang menghubungkan mahasiswa dengan peer counselor atau bisa dibilang teman sebaya yang terlatih, dan psikolog secara anonim, aman, dan terjangkau. Fitur peer counselor ini adalah kunci untuk mengatasi masalah biaya tinggi dan mengurangi stigma sosial di kalangan siswa. Selanjutnya, siapa yang kami bantu? Oke, contohnya ini kami membantu Tiara. Tiara itu orangnya yang overwhelmed student. Tiara itu mahasiswa tingkat akhir berusia 22 tahun, seorang anak kos yang memiliki sifat introvert, overthinker, dan perfeksionis. Tiara memiliki goals untuk mendapatkan tempat curhat yang 100% anonim, mencari validasi emosi, dan mencari tips praktis mengatasi kecemasan sebelum bimbingan dosen. Selanjutnya, pain point. Frustasi utamanya merasa kesepian meski punya banyak teman di kampus karena tidak percaya pada mereka. Uang saku terbatas sehingga tidak bisa ke rumah sakit dan merasa bingung harus mulai cerita dari mana saat emosi sedang kacau. Curhatin dirancang untuk menjawab ketiga poin frustasi ini secara langsung. Baik, segitu dulu dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh Raden. Kenalkan, nama saya Raden. Saya NPM 048. Di sini saya akan menjelaskan tentang user flow yang telah kami buat. Oke, ini adalah user flow kami yang dirancang agar sederhana dan intuitif. Alur ini mencakup semua proses, dari masuk aplikasi hingga mekanisme darurat dan memastikan pengguna yang sedang dalam kondisi emosi kacau dapat mencapai bantuan dengan langkah minimal. Oke, di sini selanjutnya next. Selanjutnya itu ada cara kerja dan user flow utama. Oke, struktur aplikasi kami setup terbagi menjadi 4 menu utama. Yang pertama ada home, lintasan mood, tracker, tombol SOS. Kedua ada counseling, ada filter gratis, berbayar. Yang selanjutnya ada edukasi, artikel maupun meditasi. Dan terakhir ada profil. Di sini alur utama konseling kami adalah dimulai dari mood check-in, lalu pilih per konselor, ada yang gratis maupun berbayar. Selanjutnya ada booking dan masuk ke chat room, berdurasi 45 menit per sesinya. Oke, next. Selanjutnya di sini ada wireframe home, layar home, berfokus pada kesederhanaan dan akses cepat. Layar ini didominasi oleh fitur mood check. Dengan 4 lingkaran kosong sebagai pilihan status harian, seluruh navigasi dipermudah melalui navigation bar bawah yang menampilkan home, chat, artikel, dan profil. Yang selanjutnya
Setelah di sini bagian wireframe chat. Layar chat ini menyediakan struktur dasar untuk komunikasi real time. Area percakapan dirancang menggunakan model gelembung, obrolan standar, familiar bagi pengguna, dan dilengkapi input teks tombol untuk melampirkan media, icon, dan tombol kirim di bagian yang paling bawah. Yang selanjutnya next ada desain sistem. Di sini filosofi desain kami adalah calm dan safe, tenang dan aman. Warna primer kami adalah sage green, dipilih karena memberikan efek menenangkan sistem saraf, mengurangi kecemasan, dan melambangkan penyembuhan. Kami juga menggunakan soft lavender untuk melambangkan ketenangan, spiritual, dan kelembutan. Next, ada desain sistem. Sebagai action, kami menggunakan coral red. Hanya untuk notifikasi penting atau tombol iOS agar terlihat tapi tidak mengintimidasi para customer. Ulang aja dari desain sistem lah. Kurang juga, Cok. Next, itu terakhir nih. Selanjutnya di sini ada desain sistem. Sebagai aksen, kami menggunakan coral red hanya untuk notifikasi penting seperti tombol SOS agar terlihat tapi tidak mengintimidasi. Yang selanjutnya untuk headings, kami memilih font modern yaitu Poppins agar bersahabat bagi para pengguna aplikasi kami. Dan Nonito untuk body text karena sangat mudah dibaca di layar HP. Oke, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan selanjutnya kepada rekan saya bernama Dimas. Oke, selanjutnya di sini saya Dimas akan melanjutkan presentasi kami. Di sini bagian high fidelity mockup. High fidelity mockup ini adalah tampilan akhir platform kami yang kami sebut high fidelity mockup. Desain ini mewujudkan semua filosofi calm dan safe yang sudah kami jelaskan secara visual. Untuk penjelasannya di sini ada proses onboarding aplikasi dibagi menjadi 3 tahapan yang berfokus pada pendaftaran, privasi, dan personalisasi. Pertama adalah buat akun, di mana pengguna diminta untuk memasukkan email atau password untuk mendaftar setelah berhasil. Dan berlanjut ke siapa nama kamu untuk memasukkan nama yang menekankan pentingnya privasi dengan meminta pengguna membuat nama samaran atau nickname. Tahapan terakhir itu apa kabar hatimu berfungsi sebagai asesmen awal di mana pengguna memilih mood mereka saat itu, misalnya cemas, dan mengidentifikasi topik masalah yang mengganggu mereka seperti stres karena skripsi atau anxiety atau masalah keluarga. Selanjutnya, di sini jika sudah memiliki akun, kami juga menyediakan alur yang sederhana jika pengguna sudah memiliki akun, yaitu dengan melewati proses pendaftaran dengan langsung masuk. Oke, di sini ada high fidelity mockup bagian beranda. Berfungsi sebagai titik check-in harian, dilengkapi dengan mood, bracket, menggunakan pilihan emoji seperti sedih, cemas, senang, dan menyajikan rekomendasi konten edukatif. Misalnya, artikel mengatasi panic attack. Fitur yang paling krisis adalah tombol darurat SOS yang tadi sudah dijelaskan. Aksi utama di layar ini adalah tombol cari konselor. Oke, selanjutnya ada high fidelity mockup, pilih konselor. Di bagian ini mempermudah pengguna menemukan bantuan yang tepat, memisahkan layanan menjadi teman sebaya, mahasiswa psikolog yang terlatih untuk bagian yang berbayar ya. Jadi untuk yang sebaya bagian yang gratis. Tiap profil menampilkan informasi detail, spesialisasi, dan biaya. Memberikan transparansi penuh sebelum memulai sesi. Oke, di sini bagian memilih konselor yang bagian yang gratis. Layar ini menekankan alur memilih konselor sebaya atau gratis adalah solusi biaya rendah dan merupakan jembatan awal yang ideal bagi mahasiswa yang ragu mencari bantuan untuk profesional seperti itu. Jadi ini friendly banget lah untuk teman-teman yang akhir bulan gak ada duit tapi stres gitu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Aldi. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Mas Dimas. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya.
mengenai tampilan mockup dari aplikasi yang kami kembangkan, yaitu chat screen. Ini adalah tempat interaksi konseling berlangsung. Fitur pentingnya adalah timer sesi yang secara eksplisit menunjukkan sisa waktu konsultasi. Kemudian konselor, misalnya Kak Dinda, menggunakan pesan panduan yang menenangkan seperti ajakan untuk tarik napas panjang, kemudian memastikan sesi dimulai dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah tampilan mockup jika memilih konselor berbayar. Ini adalah transisi jika pengguna memilih konselor profesional. Mereka akan melewati alur pembayaran sebelum memulai sesi. Baik, selanjutnya adalah mockup pembayaran berbayar. Setelah memilih profesional, misalnya Dr. Sarah SPSI, pengguna diarahkan ke layar rincian order. Pengguna dapat memilih metode pembayaran dan menggunakan promo yang tersedia, misalnya promo mahasiswa hemat 20%. Sebelum menekan tombol bayar sekarang, sesi pengguna memberi rating bintang dan ulasan. Kemudian selanjutnya, jika memilih konselor, Anda dapat menekan pop-up bantuan. Jika pengguna tidak memiliki konselor, mereka dapat menekan tombol darurat atau SOS yang akan memunculkan pop-up bantuan untuk bantuan segera. Selanjutnya yaitu mockup SOS latihan. Layanan darurat dimulai dengan pop-up butuh bantuan apa? Opsi pertama yaitu latihan pernapasan yang menampilkan hitungan mundur dan animasi lingkaran sebagai panduan. Setelah sesi, pengguna dapat mengkonfirmasinya. Ya, saya sudah tenang. Kemudian selanjutnya yaitu mockup SOS yang hotline. Jika pengguna memilih belum, hubungi hotline. Atau memilih opsi hotline dari awal. Aplikasi langsung memicu panggilan darurat dengan nomor 119, yaitu layanan darurat medis. Hal ini memastikan bantuan segera tercapai, menunjukkan tanggung jawab aplikasi dalam situasi genting atau kritis. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan mengenai penjelasan dari pembuatan aplikasi Curhatin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.